jumlah arus listrik yang masuk melalui titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Saya mempunyai satu contoh dalam kasus pertama. Di sini ada soal yaitu perhatikan gambar berikut. Di sini memiliki I1 3A, I2 1A, I3, I4 0,5 dan I5. Diketahui adalah I1 3A, I2 1A, dan I4 0,5. Dan yang ditanyakan adalah I3 dan I5. Penyelesaiannya adalah menggunakan untuk rumus pertama, yaitu I masuk sama dengan I keluar. Jadi karena I masuknya I1, jadi I1 sama dengan I5. Dalam I1-nya memiliki I2, I3, dan I4. Di I5-nya sama. Kalau di I2-nya sama dengan 1, yang ditanyakan adalah I3, dan I4 adalah 0,5. I5 karena sama dengan I1, jadi hasilnya sama dengan 3. Jadi setelah ditambahkan 1 tambah 0,5, yaitu 1,5, dan I5-nya sama dengan 3, jadi dikurangi 3 kurang 1,5, yaitu I3 menghasilkan 1,5A. Jadi hasilnya adalah I3 1,5A dan I5 karena sama dengan I1 sama I5, jadi I5-nya adalah 3A. Saya akan menjelaskan tentang hukum Kirchhoff pertama. Hukum Kirchhoff pertama dikenal sebagai hukum percabangan karena hukum ini diperlukan untuk memenuhi kekalan muatan. Hukum Kirchhoff pertama menyatakan bahwa jumlah arus listrik yang masuk melalui listrik percabangan dalam suatu rangkaian listrik sama dengan jumlah arus yang keluar melalui titik percabangan tersebut. Di sini saya memiliki contoh soal tentang Kirchhoff pertama. Yang pertama adalah saya memiliki I1 sama dengan 3A, I2 1A, dan I4 0,5. Sedangkan yang ditanyakan adalah I3 dan I5. Penyelesaiannya menggunakan hukum Kirchhoff pertama, yaitu I1, I masuk, dan I keluar sama dengan I keluar. I1 sama dengan yang keluar dari ini adalah I1, yang masuk I1, yang keluar I5. Dalam I1 memiliki I2, I3, dan I4. Karena yang ditanyakan I3, jadi hanya ditulis I3. I2-nya 1 dan I4-nya 0,5. Karena I masuk sama dengan I keluar, jadi I1 dengan I5 sama. Karena I1-nya adalah 3, jadi di sini dituliskan 3. Hasil dari 1 tambah 0,5 sama dengan 1,5. Dan dipindahkan ke sini untuk dikurangkan, untuk dicari I3-nya, dan hasilnya adalah 1,5A. Karena I5-nya adalah I masuk sama dengan I keluar, jadi I1 dengan I5 sama, jadi I5-nya hasilnya sama dengan I1, yaitu hasilnya 3A. Hukum Kirchhoff kedua. Bunyi hukum Kirchhoff kedua adalah pada setiap rangkaian tertutup, jumlah benda potensialnya harus sama dengan 0. Saya memiliki contoh soal hukum Kirchhoff kedua, yaitu diketahui ada sebuah elemen sekunder memiliki GGL E1 dan E2 seperti gambar yang berikut. Dalam soal ini diketahui adalah E1 sama dengan 12 volt, R1 sama dengan 1 ohm, R1 sama dengan E1,5 ohm, E2 6 volt, R2 1 ohm, R2 0,5 ohm, dan R3 1 ohm. Yang ditanyakan di sini adalah tentukan tegangan penjepit dari VBC. VBC-nya ini dan yang ini. Dalam rangkaian ini diselesaikan dengan hukum Kirchhoff 2 dengan menentukan model loopnya terlebih dahulu. Yang pertama menyelesaikan dengan IR tambah E sama dengan 0. I R1 tambah R2, R1 R2 kecil tambah R2 E1 R2 besar tambah R3 dikurangi E1 tambah E2. Di sini R1 kecil adalah 1, R2 kecil adalah 1, R1 besar 1,5 ohm, R2 0,5 ohm, dan R3 adalah 1.
E-nya E1-nya 12 ditambah dengan 6. Jadi hasilnya 5I dikurangi 6 sama dengan 0. I sama dengan 6 bagi 5 adalah 1,2 ampere. Setelah didapat I 1,2, dengan demikian tegangan BC dirumuskan sebagai berikut. VBC E2 tambah IR kecil 2, E2-nya adalah 6 ditambah IR yang tadi telah kita dapat 1,2 dikali R2 kali 1, hasilnya 7,2 volt. Jadi tegangan jepit BC adalah 7,2 volt.